Kembali di sisi metropolitan, pemirsa, fenomena klasik kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan di ibu kota mengakibatkan sejumlah pasar sepi dan tidak sedikit pedagang yang pasrah dan merugi. Tim pengendali inflasi daerah meminta masyarakat tidak perlu panik karena Pemprov DKI telah menjamin kecukupan pasokan pangan untuk menjaga kestabilan harga pangan di ibu kota. Fenomena kenaikan harga pangan jelang bulan Ramadan menjadi hal yang lumrah dan tak bisa dihindarkan. Di Pasar Gudang Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, harga daging ayam file menembus Rp50.000 per kilogram, sementara harga daging sapi bertengger di Rp140.000 per kilogram. Belum diketahui apa penyebab naiknya harga daging ayam, namun akibat mahalnya harga daging ayam dan daging sapi membuat omset pedagang turun 20% hingga 50%. Memang dari tahun ke tahun juga selalu bang udah ya udaranya sih. Menjelang puasa apa gimana sih bang? Ya menjelang puasa ya lebaran ya sih ya pasti ada penurunan, cuman ya udah apa nggak dirasain lah seperti ada sih penurunan. Berapa persen bang? Ya 20. Sekarang 140.000 itu juga kami beratan. Harga malam daya belinya kurang, daya beli berkurang hampir 50%, daya belinya nggak ada karena harga daging mahal. Bisa pemerintah kalau bisa diusahain bisa biar turun, apalagi mau menjelang lebaran ini puasa. Selain pedagang, mahalnya harga daging ayam dan sapi jelang Ramadan banyak dikeluhkan konsumen. Mereka pun terpaksa mengurangi pembelian untuk mencukupi kebutuhan lain. Kalau buat Ramadan masih keberatan ya, yang namanya juga apa-apa sekarang mahal, tambah lagi minyak mahal, cabai mahal, daging mahal. Bagaimana kita mau ininya? Apalagi saya kan jualan soto ya, jadi keberatan banget. Ya, apalagi ini mau ada bulan puasa ya, kayak kebutuhan kita untuk sehari-hari, ya, kayak apalagi minyak sayur ya, semua bahan baku naik ya gitu. Ya mohon turunlah ke harga-harga ini bahan pokoknya. Di Bekasi, Jawa Barat, kenaikan kebutuhan pangan paling tinggi terjadi pada harga cabai. Hampir seluruh jenis cabai mengalami kenaikan dari 10 hingga 20% atau sekitar Rp60.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga cabai, daya beli masyarakat menjadi berkurang karena sebagian besar konsumen merupakan pedagang warung makan. Kalau dagangan sepi, yang belanja sepi dong. Iya. Ya kan yang belanja sini kan orang jualan ya bebek, dagang apa, pecel lele. Nah kalau jualannya sepi, pembelian. Nah banyak pedagang bilang sepi ya. Di ibu kota Jakarta, kenaikan harga hampir merata terjadi di semua bahan pokok. Di Pasar Kopro Jakarta, kenaikan harga paling tinggi terjadi pada komoditi bawang putih yang saat ini berkisar Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Disusul daging sapi berkisar Rp140 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Sementara itu, kenaikan harga sembako mengakibatkan pasar Gaplok di Senen, Jakarta Pusat menjadi sepi. Pedagang mengaku saat ini harga sembako terus mengalami kenaikan mulai dari kerupuk, gula, tepung terigu, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pedagang mengaku kesulitan untuk mengambil untung dengan harga kebutuhan pokok yang kian meroket. Ini serba naik semuanya. Dan Berarti ibu mau ambil untungnya tipis-tipis banget bu? kalau sembako nggak bisa gede mas, tipis-tipis paling apa kayak gini-gini paling gede-gede tuh paling 1.000 tuh deh, alhamdulillah deh gede, nggak bisa ngambil untung gede kalau sembako itu. Paling tipis-tipis, yang penting lancar gitu aja. Pembelinya sepi, kita pendapatannya juga nurunnya drastis. Ya mungkin orang berpikir kalau misalkan jualan gorengan kan sekarang nggak bisa naikin. Otomatis kalau minyaknya mahal, dia mendingan libur daripada jualan rugi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah untuk mengawasi dan memastikan ketersediaan bahan pangan selama bulan Ramadan berlangsung agar harga yang telah tinggi tidak semakin melonjak bahkan langka di pasaran. YLKI menilai pemantauan terhadap rantai distribusi dapat dilakukan agar tidak terjadi hambatan yang mengakibatkan tingginya permintaan, rendahnya pasokan yang diiringi dengan kenaikan harga pangan. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menjamin stok pangan aman selama jelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri.
Pemprov DKI telah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Polda Metro Jaya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, BUMD DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya sejak awal bulan Maret lalu. Wakil Ketua 1 TPID DKI Jakarta Sri Haryati memastikan TPID DKI Jakarta terus memantau perkembangan harga dan kecukupan pasokan untuk menjaga kestabilan harga pangan di ibu kota sehingga masyarakat tidak perlu panik buying. Pemprov DKI juga telah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memantau perkembangan harga pangan melalui infopangan.jakarta.go.id yang secara transparan masyarakat bisa melihat perkembangan harga untuk komoditas pangan strategis di berbagai pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Tim Liputan Metro TV. Apakah jaminan Pemprov DKI akan mampu mengendalikan harga bahan pokok yang kenyataannya mengalami kenaikan dan bagaimana para pedagang menyiasati fenomena ini agar tidak merugi namun tetap memperhatikan konsumen? Kita diskusikan langsung dengan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Selamat sore Pak Mansuri. Selamat sore Mbak Naila. Ya Pak Mansuri, kalau kita melihat fenomena klasik tahunan ini seringkali terjadi ya, kenaikan harga melambung jelang bulan suci Ramadan. Nah, biasanya bertahan berapa lama sih Pak Mansuri? Jadi kalau kita pelajari 10 tahun terakhir ya, ada fase-fase kenaikan harga. Fase kenaikan harga itu hari-hari ini, 7 hari sampai H-1 menjelang Ramadan, itu mengalami kenaikan cukup tinggi. Nah, kita lihat beberapa komoditas cukup tinggi sebelum permintaan tinggi, seperti minyak goreng masih di 19.000 sampai 20.000, minyak goreng curah ya. Cabai rawit belum, walaupun pasokan sudah mulai ada, tapi masih di kisaran 50 sampai 70.000 minyak goreng, cabai rawit merah. Terus ada telur ayam juga tinggi, bawang merah, bawang putih tinggi, gula tinggi, termasuk daging sapi tinggi. Nah, beberapa komoditas ini kami harap bisa ditekan sedemikian rupa sehingga pada saat permintaan tinggi, karena fase pertama itu sudah dimulai hari Sabtu lalu. Jadi hari Sabtu lalu sudah ada peningkatan permintaan, terus turun lagi, nanti akan mulai ada permintaan peningkatan di H-3 sampai H-1 menjelang Ramadan. Baik, nah Pak Mansuri, bagaimana siasat dari para pedagang biasanya yang dilakukan menghadapi situasi ini agar tetap ada pembeli dan para pedagang juga tidak merugi? Ya, ini adalah bulan panennya pedagang, Pak. Tetapi kami harus akui bahwa kenaikan permintaan belum terasa sampai sekarang. Apalagi beberapa komoditas cukup tinggi seperti di DKI Jakarta yang ada di Info Pangan Jakarta itu rata-rata tidak sesuai fakta di lapangan, ada selisih harga. Seperti bawang putih di sini 33.300, di pasar bisa 34.000, 35.000. Nah, ini beberapa fakta yang memang terjadi di lapangan. Maka kami mendorong agar pemerintah sesegera mungkin melakukan pengawasan terhadap distribusi pangan, termasuk memastikan bahwa produksi aman. Kami mencoba mensiasati dengan konsumen, contohkan cabai rawit ya. Cabai rawit itu masih di kisaran 60.000. Maka kami minta persetujuan pelanggan, bisa nggak kami oplos antara cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau, atau cabai rawit merah dengan cabai keriting. Nah, hal-hal ini yang memungkinkan agar konsumen juga tetap bertahan walaupun mereka juga mengalami penurunan cukup drastis ya, penjual gorengan, penjual warteg, penjual rumahan itu juga mengalami penurunan cukup drastis, sehingga siasat-siasat ini penting kami lakukan bersama dengan konsumen agar mereka juga tetap bisa berjualan dan kami juga tetap lakukan. Karena begini Mbak, kalau modal yang kami keluarkan tinggi, otomatis nilai pembelian kami juga terbatas. Katakanlah modal kami 1 juta, harga bawang putih masih 35 rata-rata. Nah, yang biasanya 29-30, biasanya uang kami 1 juta itu bisa kami belikan cukup besar jumlahnya, tapi karena mahal harganya maka pembelian kami juga terbatas. Selain itu kami jualnya juga susah karena harganya cukup tinggi. Nah, beberapa kendala ini yang kami rasakan dan kami akan terus mendorong agar distribusi
titik-titik distribusi pangan seperti cabai rawit itu kami ngambil dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, itu bisa konsisten melakukan distribusi walaupun panen baru saja dilakukan. Baik, menjadi dilema tentunya ya menanggapi curhatan dari para pedagang dan juga keluhan dari para pembeli akibat kenaikan harga ini. Nah, Pak Mansuri melihatnya sejauh ini bagaimana peran pemerintah daerah melalui TPID? Apakah sudah cukup maksimal atau seperti apa, Pak Mansuri? Ya, memang pemerintah daerah sudah melakukan, kami pantau sudah mengunjungi beberapa pasar, melakukan pemantauan. Tetapi tidak hanya cukup di situ, kami juga berharap ada upaya ya dan langkah dari pemerintah untuk ikut membantu melakukan stabilitas harga melalui operasi pengendalian harga. Karena yang terjadi seperti ini, Pak. Kalau harga minyak goreng curah itu justru pemerintah daerah berjualan di luar pasar atau melakukan operasi pasar di luar pasar. Padahal harganya relatif lebih murah. Kenapa tidak harga itu diserahkan ke pedagang untuk harganya dioperasikan, bukan barangnya yang dioperasikan. Solusi yang penting untuk kami bisa dorong adalah pemerintah segera memastikan barang itu banyak dipasarkan sehingga harga secara otomatis akan turun. Tapi kalau barangnya tidak ada di pasar seperti gula sudah mulai ada penurunan kurang sekitar 50%, minyak goreng ada penurunan, minyak goreng curah ya, kalau kemasan banyak, tapi minyak goreng curah itu ada penurunan hingga 40%. Kalau itu bisa berlimpah di pasar, kami meyakini harga akan terdongkrak turun. Tetapi kalau barangnya tidak ada, terus pemerintah daerah melakukan operasi pasar di luar pasar, ini tidak akan mempengaruhi harga yang ada di pasar. Maka kami dorong, namanya bukan operasi pasar, tapi operasi pengendalian harga. Kalau ada barang, silahkan serahkan ke pedagang, jual ke pedagang dengan harga murah, sehingga pedagang bisa menjual dengan harga. Baik, operasi pengendalian harga dan juga pastikan stok memang aman di pasaran. Nah, Pak Mansuri, harapan Anda selaku Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia dengan kondisi seperti ini, silakan. Mbak Naila, kita mengalami kondisi berat seperti ini setiap tahun. Menjelang Ramadan, menjelang Natal, menjelang hari-hari besar, kita selalu dipaksa untuk menghadapi kondisi yang cukup sulit. Entah itu bahan pangannya atau harganya cukup tinggi. Nah, yang paling penting kami dorong adalah pemerintah sesegera mungkin menyiapkan desain pangan agar setiap tahun selalu diundang untuk dibicarakan persoalan yang klasik sama terus saja terjadi seperti itu. Tapi kalau kita punya desain pangan, kita punya data produksi, kita punya asumsi permintaan, data asumsi permintaan, sehingga kita bisa tahu, sebaran produksinya di sini. Kalau memang ada kekurangan ngambil dari wilayah-wilayah lain dan seterusnya. Ini yang membuat agar konsistensi supply dan demand itu seimbang. Permintaan tinggi, barangnya ada. Kalau permintaan tinggi, barangnya tidak ada, otomatis harganya akan tinggi. Maka data pangan, desain pangan, dan produksi yang terjaga, serta distribusi yang diawasi, itu menjadi catatan penting kami untuk pemerintah di kemudian hari. Baik, terima kasih Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Bapak Abdullah Mansuri, Pak, sudah bergabung di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini.